Jadi, pada akhir tahun 1944, Jepang mulai melemah dalam peperangan, sehingga Jepang mencari dukungan dari bangsa-bangsa yang didudukinya dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Jepang yang bernama Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai pembuktiannya, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh DRKRT Rajinma Wediodiningrat. Pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Tiga tokoh utama pergerakan Indonesia yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.L. Soekarno mengusulkan pendapatnya yaitu Pancasila yang akan dijadikan dasar negara Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Karena belum menemukan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, dibuatlah Panitia 9 yang diketuai oleh I.L. Soekarno. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang telah disetujui. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan UUD dan bentuk negara. Lalu BPUPKI membuat panitia kecil beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Dan panitia ini juga yang menyepakati bahwa Piagam Jakarta adalah pembukaan UUD. Panitia perancang UUD juga membentuk panitia yang lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD melaporkan hasil kerjanya, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh UUD. Dengan demikian, panitia perancang UUD telah menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat hasil naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI ada 21 orang. Kemudian, tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi. Jadi total anggota PPKI adalah 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh nasional, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajinma Wediodiningrat dipanggil ke Saigon Dalat di Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi itu antara lain pelaksanaan kemerdekaan Indonesia akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rangas Dengklok diawali oleh menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, berita ini diketahui oleh beberapa tokoh pemuda terutama Sultan Syahrir. Kemudian, Syahrir dan beberapa anggota tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24 malam
Menjelang 16 Agustus 1945, rapat itu dihadiri oleh Soekarni, Sero Saleh, Yusuf Kantor, Dr. Muwardi, Sodanko Singgih, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan bertujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1945, pukul setengah 5 pagi, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rangas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rangas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut dengan baik oleh pasukan peta pemimpin Sudan Konsumen. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksanakan. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberitahukan kepada kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan. Dengan jaminan tersebut, Sidapko Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongannya menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 malam. Lalu mereka menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda. Tempat ini dianggap aman karena Laksamana Muda Maeda adalah kepala kantor penghubung di Angkatan Laut di daerah Angkatan Darat. Disinilah rumusan teks proklamasi disusun. I.R. Soekarno merumuskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan hasilnya. Seluruh tokoh yang hadir menyetujuinya dan akhirnya Muhammad Hatta mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Tapi Soekarno dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno juga mengusulkan agar Soekarno membacakan teks proklamasi. Soekarno mengutuskan pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu rumah I.R. Soekarno. Usulan itu diterima, lalu bendera pusaka dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Desain bendera berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13 yang terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih yang tersusun secara bergantian. Pertemuan kemudian dibubarkan. Setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945 menjelang pembacaan teks proklamasi, halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan naskah proklamasi selesai, kemudian dilakukan bendera merah putih oleh Abdul Latif, Hendra Ningrat, dan Suhut Sastro Kusumo, dan Surasti Karma Trimurti. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman, yang pertama kali dibawakan dengan biola pada Kongres Pemuda. Kedua upacara proklamasi ditutup dengan sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah terpilih secara aklamasi oleh PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Fund Aksi Menteng 31 menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Rencana ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu persiapan
pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyetujui rancangan tersebut. Dengan demikian juga dengan para pementeri yang telah dilantik. Masalah yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang terhadap rencana tersebut. Presiden harus mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang agar tidak terjadi bentrokan antara pihak Jepang dengan massa. Presiden memutuskan untuk mengadakan sidang kabinet di kediaman Presiden. Sidang kabinet diselenggarakan pada tanggal 9 September 1945 dan berlangsung sampai tengah malam, sehingga sidang ditunda sampai pukul 10 pagi. Keesokan hari pada pagi harinya, sidang dilanjutkan lagi di lapangan Banteng dan dihadiri oleh para pemimpin pemuda dan para pemimpin Badan Perjuangan. Para pemimpin pemuda menghendaki agar pertemuan antara pemimpin bangsa dengan rakyatnya tidak dibatalkan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan rapat menyetujui rencana itu. Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri kemudian menuju lapangan Ikada. Ternyata, lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam. Tampak pula tentara Jepang yang bersiap siaga dengan senjata lengkap. Melihat kondisi ini, tampaknya bentrokan antara pasukan Jepang dengan massa dapat terjadi sewaktu-waktu. Mobil Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan sebentar oleh komandan jaga. Sebelum dipersilahkan masuk ke lapangan Ikada, Soekarno menuju panggung dan menyampaikan pidato singkat setelah memasuki lapangan Ikada. Soekarno meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaannya, patuh dan disiplin dalam pidatonya. Soekarno juga memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib. Imbauan tersebut ternyata dipatuhi oleh massa yang memadati lapangan Ikada. Melihat fenomena ini, rapat raksasa di lapangan Ikada ini adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat, tetapi telah berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah.